Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mari kita berpikir bijak, berpikir cerdas demi generasi ini ke depan. Jangan sampai generasi kita terus-menerus dibodohi dengan G30 SPKI, G30 SPKI yang secara ilmiah itu jelas bahwa G30 SPKI adalah gerakan kudeta Soeharto pada Soekarno dengan menumbalkan PKI. Di foto barusan kita bisa melihat kemesraan antara Soeharto dengan Untung. Letkol Untung itu dengan Soeharto berperan bisa sebagai teman, bisa sebagai atasan dan bawahan. Jadi bukan siapa-siapa. Mereka memang kenal mengenal. Cuman anehnya bro, dalam G30 SPKI, temannya Soeharto ini yang namanya Untung ditumbalkan pula sehingga dia dituduh sebagai PKI. Itulah bro yang namanya politik. Teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Semuanya tergantung kue apa yang dibagikan dan seberapa besar kue yang dibagikan itu. Jadi tergantung pulus. Ya seperti DPRD DKI yang 7 fraksi itulah. Mungkin karena kuenya besar yang diterima, akhirnya mereka lebih memilih menjilat kaki Anies Baswedan daripada mengabdi pada rakyat, menyelamatkan uang rakyat dari para maling. Jadi teman, kawan dalam politik itu tergantung duit atau misalkan jabatan. Makanya kalau kita secara jujur mau pakai dalil Al-Quran, kata Allah, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Ciri-ciri orang kafir adalah orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat. Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada orang banyak. Itu orang kafir, temannya setan, temannya iblis di neraka kelak. Jadi para politikus itu kebanyakan adalah orang-orang kafir, temannya setan, temannya iblis. Yang 7 fraksi itu jelas bro, bodoh amat di dalamnya ada ulama kiai ajengan. Mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyat. Jelas mereka juga adalah teman-temannya setan, teman-temannya iblis. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, begitu pula dengan Soeharto. Menumbalkan Untung, menumbalkan PKI, hanya demi kekuasaan. Lebih mementingkan diri sendiri daripada NKRI. Ya sama temannya iblis, temannya setan di neraka kelak. Alladzina yastahibunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala dan rakyat. Jadi di sini jelas, Bu.
Dalam politik tidak ada lawan, tidak ada kawan. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Maka waspadalah. Politik itu seperti hukum rimba. Kalau tidak kita yang mangsa lawan, maka lawan yang akan mangsa kita. Jadi, saya menghibau kepada Pak Jokowi, hati-hati. Karena lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Coba perhatikan. Di kabinet mungkin saja yang 7 partai tersebut adalah koalisi. Kecuali PKS dan Demokrat. Tetapi di DPRD yang 7 partai itu adalah musuh. Kecuali partai Demokrat dan PKS yang tidak masuk koalisi. Jadi di sini berhati-hati. Karena orang-orang politik itu adalah orang-orang bajingan. Lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis, lebih binatang daripada binatang. Jadi hati-hati kepada Pak Jokowi, hati-hati kepada Pak Jokowi, juga kepada rakyat Indonesia, hati-hati. Kebangkitan Orde Baru itu sudah nyata. Dan itu adalah di tangan Anies Baswedan. Kita sebagai orang-orang reformasi, orang-orang milenial, anak-anak muda harus terus menggelorakan reformasi dengan melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Manusia bebal tidak boleh berkuasa di negara ini. Karena kita akan terus-menerus dijajah oleh perilaku mereka yang selalu ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yakinlah, di zaman Orde Baru, rakyat tak lebih seperti budak. Jika kalian masih ragu, masih bingung bagaimana keadaan zaman Orde Baru, maka lihatlah Korea Utara. Presiden Korea Utara dengan Presiden Soeharto itu 11-11, 12-12, 13-13. Rakyatnya sengsara, rakyatnya menderita tanpa bisa keluar dari perbudakan seorang presiden. Seperti itu Orde Baru. Rakyat kita menderita, rakyat kita sengsara, protes dikit besoknya modar. Maka kita jangan pernah biarkan orang-orang Orde Baru berkuasa lagi. Kuatkan semangat, kuatkan persatuan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Ingat, perhatikan, Untung itu temannya Soeharto. Demi jabatan, Untung ditumbalkan dan dipitnah sebagai PKI dan dihukum mati. Tega bener Soeharto, bro. Tega bener. Kan saya sudah bilang, orang politik itu lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Termasuk Soeharto di dalamnya. Wahai rakyat Indonesia, sadarlah. Wahai rakyat Indonesia, sadarlah. Lihat rekam jejak. Jangan pernah biarkan New Soeharto, yaitu Anies Baswedan, berkuasa di negara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.